oleh makhluk hidup seperti binatang pengerat, jamur, dan serangga. Binatang pengerat seperti tikus adalah binatang yang sulit diberantas. Tikus termasuk hewan memakan semuanya, termasuk bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua yaitu jamur adalah tumbuhan parasit yang juga merusak bahan pustaka karena bahan pustaka mengandung selulosa seperti kertas. Selanjutnya serangga. Contohnya yaitu seperti rayap, kumbang buku, kutu buku, kecoa, itu semua termasuk serangga yang cepat dalam merusak bahan pustaka. Faktor yang kedua adalah faktor fisika. Debu termasuk faktor perusak bahan pustaka lainnya. Karena debu membuat bahan pustaka cepat rapuh. Debu masuk melalui dinding, celah-celah lubang angin, pintu, dan jendela. Selanjutnya suhu. Suhu yang tinggi dapat merusak dan merubah warna menjadi usang. Dan penjilitan bahan pustaka pun menjadi kering dan longgar. Dan selanjutnya yaitu cahaya. Apabila bahan pustaka terkena cahaya langsung, akan langsung merusak bahan pustaka dan merubah warnanya. Oleh karena itu, ruangan yang ditempati bahan pustaka harus dipakaikan gorden agar tidak terkena cahaya langsung. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda, NIM 19026083. Di sini saya akan melanjutkan faktor-faktor dari kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya ada faktor manusia. Kadang tanpa kita sengaja atau disengaja, kita membuat lipatan sebagai tanda batas baca, ataupun kita bisa melipat buku ke belakang sehingga perekat buku lepas. Faktor manusia lainnya, kita bisa juga mengambil buku dari rak dengan tergesa-gesa sehingga buku jadi berantakan. Selanjutnya faktor kimia. Faktor kimia bisa disebabkan karena zat-zat kimia, keasaman, dan adanya oksidasi. Kandungan asam dalam kertas atau tinta dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka lebih cepat. Selanjutnya faktor bencana alam. Kadang tanpa kita sadari kita mengalami musibah bencana alam seperti kebakaran ataupun kebanjiran. Kebakaran ataupun kebanjiran bisa menyebabkan bahan pustaka menjadi rusak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan bahan pustaka ini terbagi menjadi 4 pencegahan. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan, yang kedua karena faktor biota, yang ketiga karena faktor manusia, dan yang terakhir karena faktor bencana. Nah, yang akan dibahas pertama yaitu pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pencegahan karena faktor lingkungan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar 45-60% RH. Nah, satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Aitken adalah dengan memasang AC selama 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Apabila AC dipasang setengah hari, tentu akan menyebabkan kelembaban yang berubah. Maka kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan kertas. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang dan dioperasikan hanya setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari. Dan suhu tersebut cukup sejuk untuk manusia dan aman bagi bahan pustaka. Jika terjadi kelembapan udara yang tinggi, maka dapat diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pencegahan karena faktor cahaya. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan cara memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi UV cahaya luar, maka dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan kepada jendela, dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Untuk mencegah kerusakan UV ini, maka sebaiknya ruangan penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt atau lumen.
Dan yang ketiga adalah pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang dapat merusak kertas dapat dikurangi dengan cara yang pertama yaitu menggunakan AC dalam ruangan. Karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Dan yang kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Dan yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Selanjutnya adalah pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, membersihkan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, dan serta tidak menyusun buku terlalu rapat pada rak agar tidak menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru diterima atau dibeli dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naflaten, dan PDP. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C dan D cara pencegahan kerusakan dari bahan pustaka. Untuk bagian C, kita akan membahas pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara untuk menghindari kerusakan ini. Yang pertama adalah tempat penyimpanan atau rak. Biasanya tempat penyimpanan rak menghindari kerusakan dari bahan pustaka. Yaitu contohnya tidak mudah terbakar seperti besi, baja, atau tembaga. Tempat penyimpanan yang tidak memenuhi syarat dan tidak memadai akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Size untuk penyimpanan juga harus cukup lebar agar bahan pustaka tidak rusak di dalamnya. Selanjutnya, penataan buku pada rak secara tegak. Penataan buku pada rak-rak harus diletakkan secara tegak, tidak rapat, dan tidak longgar. Bila rapat, akan merusak jilid pada buku dan arsip. Bila longgar, maka dia akan roboh satu sama lain dan menumpuk. Ketiga, ada penataan buku-buku secara mendatar. Biasanya berjenis map-map tebal atau lembaran-lembaran besar yang disusun secara mendatar. Lalu yang lebih baik, bahan pustaka dapat dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat, dan laci-laci yang dangkal namun memuat bahan pustaka yang berukuran lebar dan besar. Keempat, menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Sama seperti halnya dengan nomor 3, buku ini jangan disimpan dalam vertikal atau tegak, karena akan menyebabkan kerusakan dan lipatan pada bahan pustaka. Pada saat mengambil bahan pustaka yang akan kita cari, maka perlahan kita akan memindahkan bahan pustaka yang bertumpuk dengan bahan pustaka yang kita cari, memindahkannya perlahan dengan hati-hati, lalu baru kita mengambil bahan pustaka yang kita cari, lalu meletakkan ke posisinya kembali. Poin kelima, ada pameran. Nah, pada pameran biasanya sangat terlindungi dan sangat bagus untuk bahan pustaka karena dia ditempati di kaca box atau di lemari kaca yang sangat terlindungi keamanannya dan mencegah adanya pencurian dan vandalisme. Pada box kaca atau lemari kaca yang ditempati oleh bahan pustaka tersebut harus sesuai suhunya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 60% RH. Intensitas cahaya dan kandungan ultraviolet harus ditekan serendah mungkin. Jilitan buku juga tidak boleh terlalu kuat. Poin keenam, ada penanganan. Nah, penanganan di sini maksudnya dalam perpustakaan kita tidak boleh membawa makanan dan minuman karena akan menyebabkan makanan dan minuman tersebut mungkin bisa tumpah atau bagaimana. Lalu membuka buku dengan air liur.
membatasi halaman buku dengan cara melipatnya itu juga tidak boleh. Yang terakhir ada reproduksi. Reproduksi contohnya seperti fotografi atau fotokopi yang akan melestarikan dan seperti mendaur ulang kembali informasi yang ada di dalam bahan pustaka. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian E, yakni pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana pastinya datang tidak terduga, oleh karena itu kita melakukan perencanaan pada perlindungan bahan pustaka. Berikut adalah cara-cara pencegahan bahan pustaka yang akan dirusak oleh bencana. Untuk pencegahan pada bencana ini, kita bisa melakukan pencegahannya dapat kita lakukan seperti mempersiapkan lemari khusus untuk bahan pustaka yang tak ternilai atau cold storage. Nah, kita juga harus mempersiapkan seperti sprinkle hydrant, smoke detector, serta nomor-nomor penting yakni pemadam kebakaran atau kepolisian, rumah sakit, dan lain-lainnya.